Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Miftah Aljana dengan NIM 2019 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi pasar merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Contohnya seperti ada sebuah perusahaan alat tulis yang menyasar konsumen pelajar ataupun mahasiswa, dan ada perusahaan alat tulis yang mempunyai segmen pasar untuk keperluan kantor. Tentu saja segmentasi untuk pemasaran alat tulis kantor dan pelajar sangatlah berbeda, meskipun produk yang dihasilkan serupa. Di sini terdapat 3 tahapan segmentasi tersebut. Yang pertama yaitu demografis. Demografis ini adalah segmentasi yang dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu psikografis. Di sini segmentasi yang dilakukan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial seperti gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Nah, segmentasi konsumen yang dilakukan dengan membagi target konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku konsumen, seperti perasaan dan cara konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian dan loyalitas pada mereknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang targeting. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh sebuah perusahaan. Tujuan dari segmentasi targeting ini adalah kegiatan ini untuk mempermudah mencapai segmen pasar yang ingin diraih dan memberikan kepuasan lebih kepada konsumen. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memilih 2 faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan research perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profit, skala ekonomi, dan lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indi Yusafitriani dengan NIM 2019-210-127. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pola target market perusahaan. Yang pertama yaitu adalah single segment concentration atau konsentrasi segmen tunggal. Nah, konsentrasi segmen tunggal adalah perusahaan itu dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan itu lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa memperoleh keuntungan. Namun risikonya itu apabila konsumen di suatu produk itu tersebut tiba-tiba itu langsung berhenti, maka penghasilan dari perusahaan akan menurun secara tajam dan juga pesaing itu mungkin akan menyerang dari segmen tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada selective specialization. Nah, atau bisa disebut dengan spesialisasi selektif. Spesialisasi selektif adalah perusahaan memilih sejumlah segmen secara objektif. Masing-masing segmen ini apakah menarik dan memadai. Lalu segmen tersebut itu mungkin tidak akan saling berhubungan atau membentuk suatu sinergi, tetapi masing-masing segmen itu juga menjanjikan suatu keuntungan. Nah, strategi ini lebih dipilih dari perusahaan untuk menghindari kerugian. Walaupun satu segmen itu tidak berjalan secara produktif, tetapi perusahaan tetap bisa memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada product specialization atau spesialisasi produk. Nah, spesialisasi produk ini adalah perusahaan itu berkonsentrasi membuat produk yang secara khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan itu akan membangun reputasi yang kuat di produk yang lebih spesifik. Tetapi resiko dari produk spesialisasi ini adalah produk tersebut itu mungkin akan dapat mudah digantikan oleh teknologi yang benar-benar terbaru.
Lalu yang keempat ada market specialization atau spesialisasi pasar. Spesialisasi pasar adalah perusahaan itu berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan di suatu kelompok pelanggan yang tertentu. Perusahaan akan mendapatkan reputasi yang kuat dan mengkhususkan diri untuk melayani kelompok pelanggan itu dan menjadi saluran pemasaran bagi semua produk yang mungkin akan digunakan oleh kelompok yang akan disasarkan tersebut. Nah, resikonya adalah kerugian ini akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu ada full market coverage atau cakupan seluruh pasar. Nah, cakupan seluruh pasar adalah perusahaan itu berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Tetapi, hanya perusahaan besar yang dapat melakukan full market coverage. Nah, untuk menciptakan kepuasan dari konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Nah, tapi diferensiasi ini itu dapat meningkatkan biaya dari suatu perusahaan. Sebelumnya itu apa sih arti dari diferensiasi itu? Diferensiasi itu adalah proses pembedaan suatu produk untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu yang akan dituju. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang positioning. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan positioning itu? Positioning itu adalah strategi untuk merancang dan menawarkan dan membentuk citra dari suatu perusahaan. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan agar memperoleh tempat khusus di benak konsumen. Nah, positioning ini merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan oleh pesaing-pesaingnya. Nah, dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa positioning ini berorientasi pada pikiran atau perspektif dari konsumen. Jadi, positioning ini adalah usaha untuk menemukan suatu celah di benak konsumen agar konsumen itu mempunyai image khusus terhadap produk atau merek produk dan juga bahkan terhadap suatu perusahaan. Terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kurnia Saktiani Musfira Muksin dengan NIM 2019-210626. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang strategi STP pada Bank Syariah Cabang Malang. Dan yang pertama itu ada segmentation. Nah, yang pada Bank BRI Syariah ini memiliki keunggulan dalam hal beberapa fitur yang diberikan secara gratis. Dengan fasilitas seperti yang diberikan pada calon nasabah bisa tertarik menggunakan tabungan faedah yang ada di Bank BRI Syariah karena fasilitas semacam itu masih belum ada pada bank syariah yang lainnya. Dalam menentukan pasar sasarannya ini, Bank BRI Syariah ingin menjangkau semua kalangan, bukan karena nama bank tersebut syariah jadi dikiranya itu hanya umat Islam saja yang boleh menggunakan. Namun Bank BRI Syariah ini tidak terbatas kepada agama dan suku bangsa, walaupun tabungan yang ditawarkan itu adalah Islami, namun pangsa pasarnya itu tidaklah terbatas kepada umat Islam saja, melainkan semua agama. Selanjutnya ada targeting dari Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah Cabang Malang ini menggunakan prinsip targeting setelah dilakukan identifikasi sejumlah komunitas. Bank BRI Syariah ini Cabang Malang akan bergabung dengan konfirmasi, berarti Bank BRI Syariah Malang ini berupaya menguji kebenaran dan sesuatu. Jadi pertama-tama Bank BRI Syariah ini perlu melihat relevansi komunitas, apakah ada relasi atau values. Selanjutnya dia amati aktif levelnya, yaitu seberapa besar tingkat keaktifan komunitas tersebut. Terakhir adalah memperhatikan number of community network itu, yaitu berapa banyak jaringan yang dimiliki atau yang potensial bisa terjadi antara suatu komunitas dan komunitas lainnya. Jadi bukan sekedar berapa banyak jumlah anggota komunitas tersebut. Lalu selanjutnya itu ada positioning. Positioning BRI Syariah ini menjelaskan posisi produk kepada konsumen, bagaimana memposisikan Bank BRI Syariah ke dalam benak pelanggan. Bank BRI Syariah ini tidak hanya ingin menjadi tabungan komplementer ataupun sekunder, tetapi Bank BRI Syariah ini ingin menjadi tabungan primer. Maka dari itu positioning Bank BRI Syariah yakni the better of
the better and different one, beda dan lebih baik. Sejauh ini tidak ada bank yang menggratiskan semua fasilitasnya. Yang menjadi pembeda dari bank-bank lain yakni berada pada positioningnya. Oleh sebab itu, di mata nasabah, positioning Bank BRI Syariah ini kuat dibandingkan dengan bank lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Kelvin Direktur Pratama dengan NIM 2019-210655. Di sini saya akan menjelaskan dengan segmentasi berdasarkan geografi dari Bank BNI Syariah. Segmentasi geografi mengharuskan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti wilayah kabupaten, kota, atau lingkungan sekitarnya. Dalam melakukan segmentasi geografis atau tingkat wilayah, otomatis tidak 103 semua wilayah dapat diambil alih. Hal itu juga dikarenakan terdapat produk pembiayaan Gria IB Hasanah di cabang BNI lain yang di Makassar, sehingga promosi yang kami lebih fokus ke lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu segmentasi berdasarkan demokratis. Segmentasi demokratis merupakan pengelompokan calon nasabah dari berbagai penghasilan, pendidikan, usia, ataupun jenis kelamin. Segmentasi demografis yang kami terapkan berdasarkan penghasilan masyarakat dari level ekonominya menengah ke atas, sedangkan pekerjaan berdasarkan profesi yang ditekuninya, misalnya karyawan, pengusaha, wirausaha, dan profesional seperti dokter, PNS, profesor, dan untuk usia tentu yang memiliki usia yang matang. Untuk pendidikan, rata-rata orang terpelajar yang masuk segmen ini, dan terakhir jenis kelamin tidak ada yang membedakan perempuan dan laki-laki. Selama dalam melakukan prosesan pengajuan pembiayaan melengkapi dokumen dan disetujui oleh pimpinan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aura Fasya dengan NIM 2019-210695. Di sini saya akan menjelaskan yaitu targeting pada tabungan BNI Syariah di cabang Makassar. Nah, dalam menentukan pasar sasaran BNI Syariah ini sendiri, tentunya memilih dari segmen yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sasaran pasar yang dituju dalam memasarkan produk pembiayaan Gria IB Hasanah ini tentunya dengan akad warokah mutanakisah, yaitu pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Selain menentukan segmentasi pasar, dalam proses pemasarannya juga perlu menentukan pasar sasaran yang dituju. Nah, sasaran pasar yang disesuaikan ini dengan proses pemasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar diharapkan proses pemasaran ini menjadi lebih terarah dan promosinya bisa lebih tepat sasaran. Lalu yaitu positioning pada tabungan BNI Syariah cabang Makassar. Nah, positioningnya sendiri merupakan kegiatan BNI Syariah Makassar menciptakan pandangan positif dari para calon nasabah yang mengenai N-Bank maupun produk yang dipasarkannya. Nah, agar mereka ini bisa menjadi citra yang positif pada nasabah setelah menggunakan produknya dari Gria IB Hasanah ini sendiri, agar produk pembiayaan dari Gria Hasanah ini dikenal oleh masyarakat. Nah, pihak marketingnya ini biasanya menjalin silaturahmi yang baik dengan para nasabah dengan memperhatikan tanggal ulang tahun dari nasabah tersebut. Nah, sering mengobrol dengan nasabah dan apalagi nasabah ini mengadakan pesta. Nah, maka salah seorang utusan dari pihak marketing pasti akan datang ke acara tersebut dan menciptakan kesan baik nantinya untuk nasabah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.